Hai, halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, Densu Cooking. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini saya ingin berbagi resep ke teman-teman semua cara membuat dadar gulung. Dan kali ini saya bikin versi Sumbawanya. Kalau orang Sumbawa sebutannya ini tepung lilir ya teman-teman. Nah, dadar gulung ini lebih sedikit berbeda dari dadar gulung biasanya karena di sini menggunakan kuah santan atau saus santan ya. Oh ya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tanda loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasinya dan tidak ketinggalan resep-resep saya selanjutnya. Nah, ini dia langkah pertamanya yang sudah saya siapkan. Nah, apa saja bahan-bahannya? Ikutin terus video ini ya. Nah, ini dia bahan-bahan untuk membuat kinca atau uti kelapa ya teman-teman. Ini ada gula merah yang sudah saya iris, kemudian ada kelapa yang sudah diparut, ada 120 ml air, kemudian ada garam, dan ada vanili bubuk ya. Nah, selanjutnya sekarang kita masak gula merahnya, kita masak hingga larut ya teman-teman. Nah, kita beri daun pandan, ini saya gunakan daun pandan kering ya. Nah, selanjutnya kita masukkan garam dan kita beri vanili secukupnya. Dan sekarang kita aduk sampai dia benar-benar larut. Nah, jika sudah larut, ini bisa kita angkat ya teman-teman, kemudian kita saring. Ini kita saring tujuannya agar kotoran yang ada di gulanya itu tidak ikut ya teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan kembali ke wadahnya atau ke wajannya. Nah, sekarang siap kita masukkan kelapa yang sudah kita parut ya. Nah, ini kalau bahasa Sumbawanya tuh kinca ya teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan semuanya. Dan sekarang kita aduk sampai tercampur dengan merata ya. Dan ini kita gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman, agar nanti dia tidak gosong kincanya atau uti kelapanya. Nah, sepertinya ini sudah matang ya teman-teman. Nah, sekarang bisa kita angkat ya. Dan selanjutnya sekarang kita siapkan bahan-bahan untuk membuat kulit dadarnya. Nah, di sini saya sudah siapkan terigu, kemudian ada telur, garam, kemudian ada minyak sayur, ada tepung tapioka, dan ada vanili bubuk. Ini nanti kita gunakan kurang lebih 1/3 sendok teh. Kemudian ada pewarna hijau dan terakhir ada air. Di sini kita gunakan nanti kurang lebih 700 ml air ya teman-teman. Dan sekarang lanjut aja kita campur semua bahan-bahannya. Kita masukkan tepung tapioka. Kemudian kita beri air. Ini kita beri air 700 ml ya. Nah, ini kita aduk dulu teman-teman sampai dia tercampur atau larut. Dan jika sudah larut, kita masukkan airnya kembali, sisa air tadi ya. Nah, sekarang lanjut kita masukkan 2 sendok makan minyak sayur, kemudian kita masukkan 1 butir telur. Dan selanjutnya kita masukkan setengah sendok teh garam ya. Nah, sekarang kita aduk hingga semua bahan-bahannya tercampur ya. Dan selanjutnya sekarang kita beri vanili secukupnya. Ini kurang lebih 1/3 sendok teh ya. Kemudian kita masukkan pewarna hijau. Kita beri secukupnya. Ini kita sesuaikan aja ya teman-teman. Kita beri sedikit dulu, kalau kurang nanti kita bisa tambah ya. Nah, sekarang lanjut kita aduk. Dan sepertinya warnanya ini masih kurang hijau ya teman-teman. Kita bisa tambah lagi. Dan kita beri kurang lebih 1 tetes ya teman-teman. Nah, cukup ya. Nah, lanjut kita aduk hingga tercampur dengan merata ya. Nah, oke teman-teman, ini adonannya sudah siap untuk kita bentuk. Nah, di sini saya sudah panaskan teflonnya. Nah, kita beri secukupnya terlebih dahulu, kemudian kita ratakan. Nah, jika adonannya berpori-pori seperti ini, pertandanya ini adonannya bagus ya teman-teman. Nah, sekarang kita angkat dan lanjut kita bentuk hingga selesai ya.
Tips dari saya agar hasilnya itu lebih cantik dan berpori seperti ini, pastikan teflonnya itu benar-benar panas ya. Nah oke, ini dia adonan terakhirnya. Berarti ini sudah selesai ya teman-teman. Ini tadinya jadinya itu kurang lebih 15 pieces ya. Nah oke, ini sudah selesai ya teman-teman. Nah sekarang bisa kita bentuk dadar gulungnya. Nah ini kita ambil satu persatu kulitnya. Nah selanjutnya kita beri isian uti kelapa atau kinca ya. Nah ini kita beri kurang lebih ya sesuai selera ya teman-teman, bisa disesuaikan sendiri. Nah sekarang kita tarik bagian atasnya, kemudian kita tarik sisi kiri dan kanan. Dan selanjutnya kita gulung kurang lebih seperti ini ya. Nah oke, sudah jadi. Nah sekarang kita ulangi hingga selesai ya. Nah oke, ini sudah jadi ya teman-teman. Nah sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang lanjut kita masak saus santannya. Nah selanjutnya kita masukkan garam. Ini saya beri kurang lebih 1/3 sendok teh ya. Dan jangan lupa kita aduk-aduk agar santannya ini tidak pecah ya teman-teman. Dan selanjutnya saya masukkan larutan maizena. Nah harus kita aduk-aduk ya teman-teman. Dan jika sudah matang seperti ini, kita matikan apinya dan siap kita sajikan. Nah ini dia dadar gulung dan kuah santannya. Nah sekarang kita plating. Wah ini cantik sekali teman-teman. Ini tidak hanya cantik tapi rasanya tuh enak banget dan lembut ya. Nah oke, sekarang saya mau coba dulu. Ini potongan pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, terus rasanya itu manis, gurih, dan creamy dari saus santannya. Dan kalian wajib coba di rumah, ini anti gagal ya teman-teman. Nah apalagi kita makan pas lagi dingin-dinginnya, mantap nih, seger ya. Dan ini bisa jadi referensi untuk jualan nanti pas bulan puasa ya teman-teman. Apalagi di Sumbawa ini laris banget ya. Oke, sekian dulu ya resep hari ini. Semoga teman-teman suka dengan video-video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian tekan tanda loncengnya agar teman-teman semua dapat notifikasinya dan tidak ketinggalan resep-resep saya selanjutnya. Nah oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.